Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Rabbil billahi rabbil wa bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammadin nabiyyi wa rasulah rabbi zidna ilma wa zidna fahma. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Ini kita mengadakan training bareng ya, belajar bersama tentang cara mengajar Al-Quran dengan metode umi. Dengan metode umi, metode itu banyak memang ya, ada tilawati, ada iqra, ada umi, ada tilawati, dan lain sebagainya. Kebetulan yang kita pakai di rumah adalah yang metode umi, ya, metode umi. Metode itu penting ya kita kuasai untuk memudahkan. Jadi metode itu kan thariqah ya. Metode itu untuk memudahkan pengajaran Al-Quran biar mudah, biar menyenangkan. Itu kan perlu ada jalan yang kita tempuh. Nah, ini sudah ada jalannya ini. Pertama, pentingnya menguasai metode. Satu, agar standar. Semua guru standar cara mengajarnya. Cek podo ya, cek podo. Cara ngajarnya biar sama. Adapun nanti kok ada improvisasi tambahan kreativitas, itu selama tidak keluar ya, tidak keluar dan mengurangi standar, ini monggo-monggo saja. Selama itu efektif ya tidak apa-apa. Tapi standarnya itu sama, gitu ya. Standarnya sama. Misalkan jenengan punya kreativitas mengajarkan jilid 1 ini gimana ya gitu. Ya nggak apa-apa. Tetapi standarnya harus sudah terpenuhi. Jadi sama seperti ketika di perusahaan atau di pabrik itu lezat ya. Kan ada standar itu. Ada standar quality, ada standar quality kontrolnya lah. Nah, ini kita pakai metode umi ya. Metode umi. Yang pertama, sebelum masuk ke cara pengajarannya, dalam memulai pelajaran itu pasti ada pembuka, itu kan ya, ada isi, ada inti, dan ada penutup. Sama di metode umi itu kurang lebih ada 11 ya. Ada 11 bisa ditulis. Ini pertama kali yang harus kita lalui ya. Kalau mau ngajar Al-Quran itu apa sih ya? Yang pertama apa Ustaz? Apa sih? Kalau kita mau ngajar atau mau membuka pelajaran, yang pertama datang dulu ke sekolah. Nah, ya itu yang pertama. Jangan nang omah ya, via online ya. Ya, yang pertama ya yang jelas datang dulu ke sekolah. Kemudian kita buka dengan salam ya. Tahapan KPM-nya ya. Kegiatan belajar mengajarnya. Yang pertama itu salam, tulis dulu ya, yang kedua tanya kabar. Yang ketiga doa. Nanti satu persatu saya jelaskan. Yang keempat adalah murojaah hafalan lama ya. Kalau di umi di khairul ummah maksudnya, ini pakai murojaah hafalan lama, hafalan yang sudah dihafal, bukan baru materinya. Yang kelima itu murojaah mengulang atau review, mereview dengan alat peraga, dengan peraga. Review, namanya review berarti ini materinya sudah lewat ya, sudah lewat. Peraga. Kemudian baru yang keenam itu adalah materi baru atau penanaman konsep ya. Atau kita bisa menyebutnya dengan penanaman konsep. Nah, ini baru materi barunya di sini. Setelah murojaah selesai,
Setelah itu nomor 7 itu adalah evaluasi atau latihan. Latihan dengan buku jilid ya. Ke-8 evaluasi ya, ada penilaiannya nanti. Ke-8 itu adalah drill. Drill lagi materi baru, drill materi baru. Diulang sekali lagi. Materi baru yang seperti nomor 6, detail sedikit ya untuk menguatkan kembali. Kemudian ke-9 itu setelah selesai itu kita kasih pesan dan nasihat. Masih ada waktu cukup. Doa, kemudian 11 ya, ini. Itu ya. Dengan alokasi waktunya itu waktunya berapa Ustaz? Sekitar 45 menit ya Dan? Iya. Nah, 45 menit ya. Kita hanya diberi waktu 45 menit. 45 menit ya. Jadi mulai dari jam 7.20 ya. Kurang lebih 7.20 sampai jam 8.15 nanti kita berakhir. Ini semuanya urut-urutannya harus diusahakan agar jangan ada yang tertinggal. Baik, yang pertama ya, tahapan. Yang pertama adalah salam ya. Saya contohkan bagaimana mengucapkan salam. Saya foto ya. Salamnya mungkin ada yang apa? Jengkok-jengkoknya dan sebagainya, gayanya. Nah, biar sama gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya, coba semuanya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selain salam ya, ini loh Zat, apa namanya? Gestur ya. Gestur tubuh kita ini gini ya. Gini kan kurang pas tuh. Ya, gimana? Ya, sikap tegap ya. Kemudian suara yang lantang ya, mata nanar. Wedi kabeh Zat. Iya. Ya, begitu lah pokoknya bagaimana ucapan salam yang tegas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau perlu pengucapan salam dan jawabannya itu jenengan teter anak-anak itu dilatih dulu. Jawabannya gini nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek podo gitu ya. Biar sama. Baik, dan tentang salam udah ya. Nomor 2 tanya kabar. Ini juga perlu ada penyeragaman ya, diseragamkan. Bodoh. Tanya kabar. Tanya kabarnya gimana? Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, tanya kabar ya. Bagaimana kabarnya? Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Jawabannya ini yang mungkin yang perlu di ya. Bagaimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Belajar Al-Qur'an. Pasti bisa ya. Ini saya bagi 4 aja ya. Alhamdulillah luar biasa belajar Al-Qur'an pasti bisa ya. Nah, itu sambil gerakannya kalau anak-anak sudah bisa ya, sudah belajar. Alhamdulillah luar biasa belajar Al-Qur'an pasti bisa. Allahu Akbar. Dengan pancing aja, tanya kabarnya. Tanya kabar, sudah ada yang ditanyakan dulu? Cepat-cepat Ustaz ya. Tak catat sih. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bisa ditambah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Gitu ya, bisa. Alhamdulillah luar biasa belajar Al-Qur'an pasti bisa. Allah. Nah, coba ya, kita coba dulu. Saya tanya kabarnya. Tapi sebelumnya saya kasih contoh dulu. Alhamdulillah jenengan ya. Alhamdulillah luar biasa belajar Al-Qur'an pasti bisa. Allahu Akbar. Nah, jadi tarik ke belakang Allahu Akbar.
Variasi aja Ustaz ya. Kalau ada kreasi lain monggo, tapi ini yang standar. Tapi sesuai ya. Baik, sekarang coba ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, belajar Al-Quran pasti bisa. Allahu Akbar. Begitu. Alhamdulillah, ini muridnya manut-manut semua. Iya. Bisa. Lah, jadi guru itu kalau bisa nyontohkan yang baik itu insya Allah jadi ditiru sama anaknya ya, ditiru dengan baik. Baik, itu tanya kabar. Yang ketiga doa. Nah, ini doa. Doanya cuma saya tadi apa namanya menyiapkan teks doanya. Insya Allah ada doanya. Doanya itu ya saya contohkan, ikuti aja satu ya. Bareng-bareng ya kita baca Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang katanya ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa adliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tentang doa itu ada yang terlewat tadi ya. Jadi sebelum doa biar tertib itu dikasih aba-aba ya, dikasih apa? Sikap berdoa. Itu tertib ya. Tangan diangkat gitu biasanya ada yang mimpin Ustaz ya. Jadi ada yang mimpin, bisa jenengan, bisa anak-anak. Tapi yang bagus itu anak-anak yang mimpin ya. Biar kita ayo kita mulai berdoa. Sikap tertib. Tangan diangkat, kepala menunduk, berdoa yang khusyuk. A'udzu billahi. Terus membaca doa itu juga apa namanya? Tidak asal baca, tetapi juga tadi tartil, harus tartil. Jadi mulai dari ta'awudnya sampai terakhir itu ya dibaca dengan tartil, dengan fasoha ya, dengan yes. Apa ya namanya ya? Ya dengan powerful gitu ya. Kadang anak-anak itu baca doanya itu ya asal baca. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Nah ini kalau nggak dikawal ya terus kebiasaan itu terbawa. Baik, itu ya Ustaz ya. Kemudian setelah selesai berdoa, yang keempat, tahapan keempat adalah murojaah hafalan. Untuk murojaah hafalan ini nanti juga saya sertakan aja. Ini ngikuti targetnya Umi ya. Ikut targetnya Umi sementara. Jadi kalau di sekolah kita karena Umi dan tahfidz dipisah, otomatis hafalan kita ini jauh lebih tinggi dari targetnya Umi. Kalau jilid 1 itu dari Anas sampai Al-Kafirun.
Jadi kalau kita ngajar jilid 1, murojaah hafalannya ya An-Nas sampai Al-Kafirun, ya itu saja. Tapi dengan syarat bacaannya yang tepat. Jadi An-Nas, misalkan. Ayo kita baca surah An-Nas bareng-bareng, ya coba bareng-bareng ya. Satu An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Misalkan kita dengar waktu murojaah hafalan lama itu ada yang salah dengungnya, panjangnya salah, nah kita perbaiki. Karena hafalan-hafalan di murojaah ini rata-rata sudah selesai anak itu, ya sudah banyak yang hafal, jadi tinggal memperbaiki saja. Jadi tidak mengajari hafalan baru ya. Baik, sekarang kita sudah masuk ya. Ini 1, 2, 3, 4 selesai. Nah, ini yang saya kenalkan ya. Ini namanya peraga Ustaz ya. Yang berdiri dari tadi ini namanya peraga. Cik baru kenalan Ustaz ya. Jenenge peraga ya. Cuma ada alat peraga ya. Nah, ada tuting Ustaz. Ada satu lagi namanya musyirun, enggak ono musyirun kayak ini. Ya segi tuting ya. Tuding. Baik. Karena kita baru hari pertama masuk ya anak-anak ya. Kita baru masuk ya hari ini. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Baik. Sekarang kita akan belajar halaman 1. Pastinya kalian sudah punya buku, tapi buku tuh nggak boleh dibuka ya. Taruh dulu buku di meja semuanya ya. Biar semuanya fokus Ustaz. Apa tujuan peraga ini? 1, memfokuskan pemahaman anak cek kodo biar sama ya. Namanya ini klasikal. Jadi kalau ngajar dengan satu fokus titik kayak gini ini namanya klasikal. Lek ngajar satu-satu, saya ajar jenengan selesai main, terus saya ajar lagi selesai main, ini privat namanya ya. Mana yang lebih efektif, klasikal sama privat? Klasikal ya. Waktunya ya enggak banyak, hasilnya banyak. Ya klasikal. Ini bareng-bareng ya. Baik, sekarang kita ajari dulu ya. Kita ajari dulu ini. Meskipun mungkin ada anak yang sudah tahu ini aba karena dari TK ya, mungkin wallahu alam ya. Tapi kan kalau masuk SD rumah itu kan diseleksi dulu ya tentunya. Anggaplah semuanya belum tahu ya. Ini A anak-anak. Apa? Apa? Coba buka mulutnya. A. Baik, ini. Ini. Nah, jadi itu diloncat-loncat kayak gini tujuannya agar untuk melatih anak-anak itu apa ya, peka. Meskipun berada di posisi manapun ya, striker, tengah, belakang, sayap gitu ya. Itu ya. Namanya A. Baik. Sudah A, paham ya A ya? Kalau ini namanya ba. Ya semuanya. Ba semuanya. Ini. Baik, sudah bisa ya. Jadi materinya, penanaman konsepnya sudah dapat ini. Oh iya. Apa namanya? Saya salah, Mas. Untuk murojaah ya, murojaah review dengan peraga ini karena ini pelajaran baru. Makanya tadi nggak ada reviewnya ya kalau pelajaran baru. Tapi kalau misalnya sudah halamannya 7 atau 8 ya, sudah sampai sini misalnya, maka dari halaman pertama ini ya harus dibaca per halaman, tapi tidak semuanya. Waktunya habis nanti. Cukup diambil sampel-sampel atau contoh-contoh saja. Dibaca. Aba, ayo dibaca. Aba ini, ba ini, ba. Buka lagi. Ya. Baik, dibaca judulnya. Batasa. Baik, dibaca. Baba. Sabata ini, saata. Basata. Lagi.
sampai halaman terakhir yang kita ajarkan kemarin, ya, gitu ya. Jadi, diaca aja. Apa Ustaz tujuannya? Untuk melatih kepekaan. Sama di semua jilid juga seperti itu. Biar satu anak tidak hafalan. Kalau kita baca semuanya diurut setiap hari dan selalu dari halaman Dari halaman 1, dari baris ke 1. Nanti lama-lama anak itu akan cuma tinggal nunduk ini aja. Jadi dia nggak lihat ininya sudah hafal, Ustaz. Ini yang kita tidak inginkan. Hafalan itu nggak kita inginkan. Jadi mereka terampil itu artinya betul-betul paham. Kita acak seperti apapun mereka bisa. Ya nggak apa-apa. Kayak gitu memang tujuannya. Dan dilarang kita ini ngajarinya itu selalu urut gitu ya. Untuk menghindari hafalan. Saya tadi menggunakan bahasa dilarang ya. Dilarang ya. Saya kan sudah sampai halaman 8, baik semuanya dilewati sampai halaman 8. Sudah halaman 8 baru diajarkan materi baru itu tadi ya. Baik, anak-anak ini materi barunya ya gitu ya. Tadi saya lupa, tadi dimulai dari halaman 1 ya. Halaman 8. Oh, ini maaf. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Ini latihan semuanya. Ini sudah latihan ya. Halaman 7. Baik. Seperti tadi. Ini namanya sa. Apa? Sa. Apa? Sa. Coba yang putra. Sa. Yang putri. Sa. Gitu ya. Itu variasi Ustaz ya. Yang penting bareng-bareng ya. Ayo ini apa? Sa. Ini sa. Sa. Yang ini sa. Pinter. Baik, yang ini namanya sya. 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 Suaranya gemeresek ya. Apa namanya? Sya gitu ya. Sya. Nah, ini juga menuntut gurunya ini menguasai makhrajul huruf dan sifatul huruf. Nanti ada lanjutannya ya. Sya. Baik, ini apa? Sya. Ini sya. Sya. Baik, dah, baik. Sekarang kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sasha. Yang cepat. Sasha. Ya. Sasha. Sasha. Ya. Sasha. Yang cepat. Sasha. Sasha. Nah, gitu Ustaz ya. Ustaz kok itu jaraknya benggang-benggang. Nah, ini maksudnya dibaca lebih pelan ya. Sasha. Sasha ya. Apa kalau dalam bahasa tajwid itu tahqiq ya. Cek jelas tahqiq. Sasha. Sasha gitu ya. Nah, ini lebih cepat. Sasha. 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 Nah, sekarang 3. Nah, 3 ya. Ya, silakan baca dulu. 1, 2, 3. Sashaza. Bagus. Hasada. Bagus. Khosaro. Bagus. Zakhosha. Lihat. Satu alat peraga, satu halaman peraga ini tidak dituntut diselesaikan dalam 1 kali pertemuan. Karena 1 halaman ini bisa memuat untuk 3 buku, 2 buku, 2 halaman atau 3 halaman ya. Begini rumusnya ya, rumus peraga itu selalu dikalikan 2, hampir bisa dikalikan 2. Kalau halaman 1 ya, ini ya Ustaz ya. Halaman 1 alat peraga itu sama dengan halaman 1 dan 2 di buku jilid. Memuat materi di halaman 1 dan 2 buku jilid. Paham ya? Paham ya? Kalau jenengan ngajarkan semua, iya lek paham kabeh. Lek gak paham, keluar lagi deh ya, istilahnya gak paham. Jadi jenengan cicil 1 hari pertama mungkin dari sini ya. Konsepnya sudah paham, latihannya sampai sini. Separuhnya saja ya. Karena nanti ada di jilid lain itu peraga jilid 4, jilid 5, jilid 6 itu ini bisa jadi dibagi 2, bagi 3 ya. 1, 2, 3. Karena nanti kalau kita ajarkan semua, konsepnya sudah jauh, ternyata di bukunya itu latihannya masih di 2 baris yang pertama. Ini kan namanya over ya. Apa ya? Overdosis. Overlapping ya, melampaui batas. Ini dolim juga ini. Ada satu kejadian itu. Karena kita nggak paham dulu ya, saya itu saya ajari sampai bawah sini ya, bisa anak itu. Tapi ketika di bukunya malah nggak bisa.
atau sebaliknya ya. Itu karena terlalu banyak materi yang saya jejalkan ya, saya sampaikan. Ya. Jadi satu halaman peraga ini bisa digunakan untuk ya 2 hari atau 3 hari. Lihat, jadi apa namanya, jenengan perlu mencocokkan dulu. Coba halaman 1 ya semuanya, bukunya sudah. Sudah Pak. Nah ini nih. Ini tuh. Ya, kita kasih dulu ya, biar tahu buktinya ya. Oke? Coba buka halaman 1. Halaman 1. Dan perhatikan ya. Perhatikan materinya itu. Halaman 1. Ya. Halaman 1 di buku dengan halaman 1 di peraga. Sampai apa? Materinya cuma aba ya. Aba ya, sama, berarti sama. Jadi jenengan selesaikan halaman 1 ini pada hari pertama, karena di halaman 1 di buku juga sama. Baru di halaman 2 ini yang berbeda. Halaman 2 di peraga ini sudah memuat 2 halaman di buku jilid, halaman 2 dan 3, karena sudah ada sa-nya, ada sa. Oke? Sedangkan di buku halaman 2, buku jilid halaman 2 itu cuma sampai ta, sampai sini. Nah, gitu ya. Jadi ini yang perlu diketahui sama teman-teman, biar tidak overdosis tadi itu. Untuk halaman 1 jenengan harus memberikan contoh pengucapan yang sebaik mungkin. Ba, ta, sa. Biasanya anak sudah mulai kelihatan bermasalah di sa. Ada yang desisnya apa? Tipis. Sa. Contohkan, lihat mulutnya Ustaz, lihat ya. Lidahnya Ustaz di mana? Sa. Coba semuanya. Sa. Digigit. Sa. Jadi digigit ya. Agak digigit. Sa. Jangan coba dites, coba Di Bagus. Dimas, kamu. Di Yunus. Di Mubarak. Itu. Bener ya sudah. Dilepas gitu ya. Nah, maksudnya dilepas aja dilanjutkan. Nah, itu cara ngeceknya. Dengan jangan kemudian terburu-buru ya, dicek dulu. Nah, setelah menguasai itu baru dilanjutkan ya. Itu ya, paham ya untuk alat peraga ya? Baik. Nah, itu tadi. Jadi kuncinya di jilid 1 ini, karena saya ngajarkan jilid 1 dulu ya. Ini yang menurut saya kunci keberhasilan ngajar Al-Quran seterusnya itu di jilid 1 sama jilid 2. Bacaannya yang pertama tadi mencontohkan ya. Guru harus mencontohkan yang fasih, yang tartil, sebisa mungkin makhraj dan sifatnya benar. Ya. Kalau jenengan misalnya kesulitan, Ustaz saya kan belum tasbih, belum beberapa sifat huruf misalkan saya belum tahu gimana, bisa enggak apa-apa, saling bertukar. Ya apa Ustaz? So itu ya apa? So. Kan gitu ya Ustaz ya? Mocone kayak sin. Ya, sifatnya isti'la, tapi jangan jelaskan sifatnya isti'la ke anak-anak. Bingung anak-anak itu. Enggak perlu dijelaskan, wes contohkan aja gitu ya. Contohkan saja. Ustaz kok angel anak-anak itu baca shot itu gimana? Mungkin dipermudah terlebih dahulu. Nah, makanya kita sebagai guru itu mempermudah anak, mempermudah dulu ya. Nanti tahapan berikutnya ya diperbagus, ditahsin. So, mungkin pertama itu agak susah, disuruh mencucu aja. So gitu ya. Mencucu. So do. Nah, itu. Biarin dulu enggak apa-apa ya. Dulu. Nanti pada tahap berikutnya jenengan ya, PR untuk gimana shotnya ini bisa bagus gitu ya. Baik. Nah, tadi kalau kita ngajarkan halaman 1 alat peraga ya, setelah diajarkan, selesai semua anak sudah bisa baca. Oh maaf, tadi belum sempat dibaca ya. Yuk sekarang dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sampai sini ya, selesai ya. Oke, selesai.
selesai kan? Ya. Peranan konsepnya sudah saya sampaikan, kemudian saya coba latihkan sudah, kemudian apa kalau misalkan saya ingin mengecek apakah semua bisa paham, sudah ngerti, bisa saya tunjuk. Nah, kan Mas Mubarak coba dibaca. Aba. Nah, coba Mas Dimas, mana Dimas? Ini dibaca nak? Aba. Oh paham. Ini Mas Odi. Aba. Sudah. Itu ngecek ya. Cara ngeceknya gampang Zat. Kalau jenengan hari pertama belum ngerti kan, anak yang pinter mana yang nggak pinter kan ya. Setelah pertemuan 2, ketiga, keempat sudah mulai kelihatan itu. Oh, kalau anak yang paling lemah di kelas itu paham, berarti sak kelas insya Allah Pak masuk barang. Coba dibaca, bisa, woi, alhamdulillah ini berarti bisa jadi ukuran gitu loh, anak yang paling lemah di kelas itu paham. Baik, setelah selesai kayak gini ya, ini materi baru nomor 6 sudah selesai, kita sampaikan evaluasi atau latihan di buku cilik. Semuanya buka halaman 1. Nah itu ya, halaman 1 dibuka, suruh baca. Nah ini peraturan ketika evaluasi, ini ada peraturan. Tidak boleh anak yang lain yang tidak disuruh baca itu ngomong sendiri, tidak boleh. Harus nyimak. Harus nyimak. Ya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara mengatur posisi duduk itu. Saya lupa tadi kelewatan. Ini sebetulnya ini materi yang penting di awal. Ya. Mas Odi baca ya. Silakan dibaca nak. Halaman 1. Semuanya buka halaman 1 sudah? Sudah Ustaz. Baik. Apa? Menyimak? Iya Ustaz menyimak. Baik. Sudah. Dibaca Mas. Bismillah yang keras. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aba. Astagfirullah. Nah, kalau salah kita mengucapkan astagfirullah. Bacanya apa? Harus cepat. Pendek cepat. Alhamdulillah jangan nyontohkan yang salah ya. Aba. Aba. A. 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 Ba. 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 A. A. Ba. 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 A. A. Ba. A. Ba. A. Ba. Ya, alhamdulillah. Itu ya, itu contoh cara membaca yang benar seperti itu. Ya. Jadi kalau ada yang salah kita mengucapkan astagfirullah. Jadi udah paham anak-anak itu kalau astagfirullah ada yang salah. Ya. Astagfirullah. Gitu. Ini yang tadi yang sempat saya lupa. Sebetulnya dalam praktek mengajar ini saya ngajarin kayak gini nih. Ini bukan posisi yang ideal, bisa dikatakan bukan yang ideal. Jadi usahakan bentuk formasinya itu formasi U. Formasi U ya Zat ya. Ya. Jadi sini murid ya. Ya, ini ya. Ya, pokoknya U lah. Kemudian sini peraga. Gurunya di sini ya. Jadi semua mata tertuju ke peraga ya. Semuanya bisa melihat. Ini yang bisa diusahakan. Ustadz kalau dengan formasi yang lain apa boleh? Silahkan, sebetulnya tidak ada masalah selama bisa mengkondisikan dan bisa fokus silahkan. Karena nanti ada tahapan berikutnya kalau sudah anaknya besar-besar Ustadz, itu jangan U lagi Ustadz ya. Bisa kedip-kedip mata itu ya. Bisa depan belakang sudah ya Ustadz ya. Bisa depan belakang. Apalagi anak SMP kan ada sekolah yang SMP itu yang menerapkan metode ini bukan depan belakang lagi, bukan ulang ya, depan belakang. Itu aja ya, kondisional. Tapi kalau masih kecil-kecil berdasarkan pengalaman itu ya dibuat batu setengah lingkaran, bulunya di tengah. Itu. Kalau di kelas jenengan harus mengkondisikan meja-meja itu ya caranya bisa lingkar atau setengah lingkaran itu. Karena kalau nggak diginikan terlalu jarak terlalu jauh fokus anak bisa terpecah juga. Kalau terlalu jauh ya, contoh kayak gini ya. Ini agak renggang gitu. Apalagi jenengan kurang tegas masuk kelas, salam, tanya kabar, doa,
Sudah langsung mulai, ada yang duduk di pojok, ada yang di sana. Akhirnya apa jenengan jelaskan gini, ono sing guyon, ono. Ini apa? Controllingnya itu susah, kontrolnya itu. Tapi kalau didekatkan ini enak ya. Jadi semuanya merasa semuanya merasa diperhatikan, diawasi. Baik, tuh ya. Ini formasinya kayak gini, formasi U ya. Baik, selanjutnya setelah mengevaluasi itu, oh ya apa yang dilakukan ketika evaluasi? Semuanya disuruh baca satu-satu dan menyimak, tidak boleh ada yang bicara. Cara membaca itu diminta anak-anak untuk menunjuk yang dibaca temannya. Ini untuk mengurangi apa? Buyarnya konsentrasi, Ustaz. Kayak tadi Mas Odi baca kan? Aba. Nah, yang lain itu diminta, ayo coba ditunjuk ya yang dibaca Mas Odi ya. Aba. Jadi sampai menunjuk. Sampai ya. Anak-anak nunjuk ya. A gitu. A. Ba. Jadi semuanya ngikuti. Itu Masya Allah ya, itu berfungsi untuk satu menguatkan anak-anak yang lemah, yang nomor dua untuk menguatkan konsentrasi dan fokus. Jadi biar jenengan nggak teriak-teriak di kelas itu teriak-teriak capek ayo dengarkan itu yang sebelah sana. Jadi jenengan sudah dikurangi di sana energinya sudah tidak terlalu banyak keluar. Baik. Ketika membaca itu jenengan juga harus ini ya, mencatat perkembangan anak. Halaman 1 ya. Tadi Mas Odi ya. Tadi Mas Odi salah berapa anak? Tidak ada salahnya. Kalau nggak ada salahnya dapatnya berapa? Dapat A. Jadi bisa kayak gitu ya. Meskipun nggak tanya kayak gitu nggak apa-apa sebetulnya. Dapat A. Kalau misalkan Mas Dimas bacanya kok salah 2, dapat apa kalau salah 2? B+. Ada yang nanti di buku prestasi ya, prestasi ada B+. Tadi Mas Yunus salah berapa? Tidak ada salahnya Ustadz, bagus bacanya A+. Jadi A+ itu kalau bagus bacanya apik. Nanti kalau ketahuinya biasanya kalau udah jilid 2 ya enggak apa-apa, jenengan jilid 1 sudah kasih A+ enggak apa-apa. Anak itu bagus bacanya. A+ gitu. Itu bisa dijadikan motivasi dan bahkan bisa dijadikan kompetisi. Di awal jenengan bilang barang siapa ya mangkana gitu ya. Barang siapa yang nilai A+-nya itu sampai mencapai 20 ke atas dapat hadiah dari Ustaz. Sehingga anak itu termotivasi untuk dapat A+ terus. A+ itu jangan dipermudah, Ustaz. Syaratnya apa? 1, mulai dari awal sejak Ustadz salam sampai penutupan itu tertib. Ya. Ya, doanya bagus. Ngikuti pelajaran dengan baik. Nah, itu syaratnya. Jadi anak-anak itu termotivasi dapat A+. Jadi kalau A+ itu enggak sekedar A+ gitu, enggak ada nilainya, enggak ada penjelasannya. Tapi A+ ini adalah anak yang tertib, bacanya benar A+. Gitu. Ustaz ya. Itu bisa jadi kompetisi, jadi motivasi. Kemudian jenengan sudah nyaketi tadi semuanya perkembangan anak-anak itu semuanya sudah muter semuanya, bisa tadi nilainya berapa ya. Kalau nilainya itu B- Ustaz. Nah ini kok pas gilirannya Mas Anim itu mocone itu Aba gak mari-mari, baik sering salah A sering salah B. Ditegur sampai 3 kali astagfirullah ya nggak paham-paham sampai harus turun tangan ustadznya. Ini ini nggak paham-paham. Sudah berarti itu salah ya. 3 kali saja. Tegurnya itu astagfirullah. Salah nak, ulangi. Astagfirullah, ulangi lagi. 2 kali kan ya. Astagfirullah 3 kali nggak paham-paham ya. Sampai sudah ngasih kunci. Itu yang berdiri itu A. Kok masih belum paham? Berarti betul-betul anak ini tidak paham, tidak ngerti untuk materi itu. Jenengan kasih nilai B-. B- itu harus diulang dulu. Gitu nggih? Diulang dulu. Jadi kalau betul-betul nggak bisa, minimal itu kesalahannya 3 kali. 1 halaman 3 kali teguran, betul-betul nggak bisa. Betul nggak bisa. Kan ada anak itu sekali baca salah, sekali baca itu salah, Mas Yan ya. Astagfirullah kedua kalinya benar. Jangan disalahkan, berarti benar dia. Itu namanya
kesalahan khilaf yang dimakfu. Ya kan kita kan ada yang gitu-gitu juga kan, orang besar kan orang dewasa kan baca Al-Quran kadang sekali baca kan masih salah ya. Ada yang salah tapi setelah ditegur, oh berarti dia cuma apa namanya ini ya, kurang teliti. Jadi kalau 3 kali teguran astagfirullah 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 gitu kok nggak betul-betul nggak paham salahnya di mana, berarti anak ini tidak paham, betul-betul nggak paham. Berarti perlu diulang. Jadi ukurannya salah bemin ya, bemin harus mengulang itu adalah jika satu halaman itu salahnya 3 kali betul-betul nggak bisa, betul-betul nggak bisa 3 kali, 3 kali ya. Contoh, misalkan saya contohkan halaman berapa? Halaman 3 lah ya, halaman 3 batasa gitu ya. Biasanya sudah mulai bingung nih batasa. Suruh baca, kok pas baris ketiga ini sasata seharusnya dibaca sasata, dibaca sasaba astagfirullah, sasaba astagfirullah 2 kali kan. Nah ketika kesalahan kedua itu jenengan gurunya sudah ngasih pancingan, ngasih apa namanya ini ya, bantuan sedikit, hati-hati yang ketiga itu bukan ba, kan sudah dikasih tahu kan. Kok masih belum benar? Sasaba astagfirullah, nggak paham ini anak ini. Satu kesalahan. Di baris kelima juga begitu, salah lagi dengan kesalahan yang sama, berarti 2. Terus baris terakhir juga salah, setiap nyampe di sa dibaca ta, sa dibaca ta, dan berarti anak ini nggak paham, berarti itu tadi bemin ya. Besok diulang lagi untuk materi itu. Itu saja. Kalau di atas bemin ya, A B plus B naik. Kalau bemin ke bawah C D itu berarti menunjukkan apa yang namanya kemampuannya betul-betul belum ya, bisa. Baik. Tanya. Naik turun tuh maksudnya dia tetap di halaman itu. Tetap di halaman itu. Tidak boleh naik ya sebelum. Belum. Ya. Kenapa jilid 1 ini perlu saya tekankan? Karena kuncinya di sini, saya. Kuncinya betul-betul di sini. Bacaan anak itu suka macet gitu ya. Karena jilid 1-nya nggak tuntas. Bacaan hurufnya sering ketukar, jilid 1-nya nggak tuntas. Bacaannya pelan, ya, nggak bisa cepet. Ba. Wah ini jilid 1-nya bermasalah. Makanya jilid 1-nya harus betul-betul dituntaskan. Dipahamkan. Ada Ustaz TPQ itu yang lama sekali jilid 1-nya itu. Ya karena mungkin menganggap ya tadi ya kemampuan anaknya beda-beda. Jadi gurunya tuh pengen biar selesai jilid 1-nya, jilid 2-nya mudah. Ya, itu ya. Baik, selesai ya Ustaz ya. Evaluasinya poin ke-7 latihan dengan buku jilid. Sekarang drill materi baru. Nah, karena sudah selesai semuanya, baik sekarang anak-anak kita ulang dulu ya pelajaran tadi yang Ustaz sampaikan. Baca, ayo, 1, 2, 3, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayo. Ya. Jadi ngedrillnya itu tidak harus semuanya, tapi cukup dilompat-lompat bisa ya. Dibaca semua kalau cukup ya nggak apa-apa ya. Itu. Ya. Ngedrill materi baru. Jadi tujuannya adalah untuk menguatkan lagi yang materi yang disampaikan. Yang 9 pesan dan nasihat. Nah ini pesan nasihat ini kondisional Ustaz. Kalau jenengan bisa memberikan pesan nasihat karena waktunya masih cukup, mungkin sampaikan aja, disampaikan agar anak-anak itu di rumah memurojaah. Ini penting, menurut saya penting. Murojaahnya setiap hari harus dari halaman 1. Dari halaman 1. Misalkan sudah halaman 10. Nah, tetap harus dari halaman 1. Halaman 1. Persis seperti hafalan. Hafalan itu tetap dari halaman 1, dari ayat 1. Ada kalanya memang nanti ketika sudah lancar dari 1 bisa dari separuhnya dan seterusnya. Tapi kalau untuk awal-awal tetap dari halaman 1. Halaman 1 dulu, halaman 1. Ya.
Biar anak-anak itu tidak apa ya, meremehkan. Oh, saya sudah halaman 2, wes halaman 2 aja gitu. Karena nanti bisa jadi beda, anunya itu sudah mulai beda kan? Sudah mulai banyak variasi. Jahaho ya. Kayak gini kan? Ha, ada ja, ada kho gitu ya. Ini kalau nggak dari halaman 1 bisa jadi nanti ketika halaman berikutnya di buku berikutnya, di buku jilid itu jaya sudah mulai berkurang, hanya sudah mulai berkurang, ho aja yang ada gitu ya, yang tampil ho misalkan. Nah, ini untuk mengantisipasi yang seperti itu. Baik, dinasihati anak-anak itu satu agar rajin sholat gitu ya, jangan lupa di murojaah hafalannya, uminya dibaca, ditanda tangani di buku prestasi. Jadi buku prestasi itu untuk gunanya untuk apa ya misalnya? Mengajak orang tua itu berperan aktif. Berperan aktif. Jadi kalau kita di sekolah gurunya wis profesional ya. Ngajari metodenya apik, semuanya bagus. Tapi ternyata anak itu di rumah kurang diawasi. Ya nilainya ya kurang lebih 60% gitu, 60%. Tapi kalau di rumah juga ditampani mbek wong tua, ditanya tadi belajar apa? Halaman 1 bah gitu ya. Coba baca. Terus baca kan? Oh bagus, tanda tangani. Orang tua meskipun tidak ngerti-ngerti banget gitu ya, yang penting dia mau nanya kemudian mendengarkan bacaan anaknya, tanda tangan, insya Allah sudah. Insya Allah itu akan memberikan apa ya, pengaruh yang positif itu kepada anak. Ya, kemudian doa. Nah doa ini doanya gampang ya Ustaz ya. Allahumma arhamna bil Quran, tapi bacanya pakai lagu ya Ustaz ya. Allahumma arhamna bil Quran itu ya. Sebelum berdoa itu anak-anak dikondisikan. Dikondisikan untuk apa? Untuk berdoa. Oh iya saya lupa. Ada yang kelupaan ini, maaf. Yang kelupaan. Lah ini. Kalau di peraga ada halaman 20 ya. Ini perlu jenengan sampaikan juga. Jenengan sampaikan. Kalau di buku Umi itu ada di halaman 20 dan 40. Jadi setiap kali ngajar jenengan cicil halaman 20 ini satu-satu. Karena tadi kita ngajari aba, maka kita ajarkan alif sama ba. Karena lupa ya, sampaikan. Alif sama ba. Jadi buka halaman 20 ya. Mungkin 5 menit terakhir sebelum ditutup dengan doa tadi. Ini alif semuanya. Alif apa? Alif. Ini ba. Alif. Ba. Ya, selesai. Besok lagi begitu halaman 2 karena sudah ngajari ta sama ta, baru tambah lagi. Kemarin kita nggak belajar alif sama ba. Sekarang ini namanya ta. Ta ya. Yang ini ta. Udah. Besoknya lagi karena kita ngajari jahaho, ya sudah tambah lagi jim ha. Jadi lama kelamaan semuanya sudah bisa diajarkan. Begitu ya, Ustaz ya? Paham ya? Jadi biasanya nih guru-guru suka lupa yang ini. Ketika saya nguji ya, per 20 halaman atau 40 halaman, ketika nyampe di sini bingung. Ba, mana aba ini? Alif bacanya alif, ba, ta gitu ya. Karena bacanya salah ya. Baik, setelah itu doa tadi. Cara berdoa sama dengan memulai doa ya, doa untuknya. Untuk Ustaz ya. Untuk pelajaran itu anak-anak disuruh untuk apa? Bersiap dulu ya. Sikap berdoa. Jadi jangan memulai doa sebelum semuanya siap. Kadang ada anak itu yang masukkan bukunya ke tas, ada anak yang masih bingung, ada yang dilihat, ayo semuanya siap dulu, sikap tertib dulu. Ya, jadi dikondisikan seret, setelah itu baru berdoa. Sikap tertib, ingat, itu kan ya. Sikap berdoa, tangan diangkat. Anak-anak biasanya bilangnya tangan diangkat, kepala menunduk, berdoa yang khusyuk, istidadah, doaan. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, itu doanya ya kan ya. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna sampai selesai ya. Selesai kemudian
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Itu doanya. Kayak gitu kan? Bisa ya? Insyaallah nanti ada lembarannya saya kasihkan, doa pembuka sama doa penutupnya insyaallah. Termasuk yang ini tadi ya, materi murojaah hafalan nama ini biar ngikuti target umi, enggak apa-apa ya. Setiap jilid ngikuti target umi. Anas sampai Al-Kafirun, kalau di 1, jilid 2 itu dari An-Nasr sampai surah surah apa ya lupa. Al-Quraish atau apa? Itu dibaca dengan lagu umi dengan tartil gitu ya. Kemudian terakhir salam. Selesai doa, jenengan tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu. Sudah ya? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? 11 tahapan ini? Yang tadi Ustaz yang sikap berdoa. Sikap berdoa. Ya. Sikap berdoa biasanya anak-anak itu standar. Ya. Memulai pelajaran apa saja sikap berdoanya sama. Ada apa-apanya? Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala menunduk. Di dalam ada yang mengatakan kepala ditundukkan gitu ya. Tapi kalau kita kepala menunduk. Berdoa yang khusyuk. Cek podo matika kabeh ya. Tangan diangkat, kepala menunduk, berdoa yang khusyuk. Jadi matika semua ya. Itu apa-apanya. Baru berdoa, Allahumma arhamna bil Qur'an, kemudian subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang kemarin yang saya dapat ya. Kalau biasanya itu bacaannya itu dibaca taka gitu ya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ilaik gitu. Itu dikritik sama guru sana ya, sama umi besar itu sebaiknya kalau wakaf semua, kalau hidup semua gitu. Itu kan campur ya. Menurut bahasa Arab juga nggak pas ya, benar ya. Betul Ustaz? Apa lagi tadi? Oh iya, ada tambahan. Biar kita bisa menjiwai cara pengajaran metode Umi itu satu, dia punya moto mudah, menyenangkan, menyentuh hati ya. Moto ini menggambarkan bagaimana kita bisa menghadirkan KBM yang menyenangkan ya. Kayaknya cukup keren-keren tadi. Maksudnya itu menyenangkan itu apa? Kesannya belajar Quran itu mudah, happy gitu loh ya. Happy. Makanya gurunya ojo ucucem aja ya. Ojo mucucu aja gitu. Senyum ya. Senyum gitu ya, ramah gitu ya. Masuk kelas itu seakan-akan kita itu ibarat pahlawan gitu ya. Pahlawan dari ya. Pahlawan bagi anak-anak gitu. Senyum gitu ya, menyenangkan, menyentuh hati, itu berkesan. Ya, berkesan. Jadi metodenya itu kita kuasai, kemudian profil kita ini apa namanya? Kita ya sebagai guru itu juga menyenangkan ke anak, mudah, menyenangkan, menyentuh hati ya. Kita kadang lupa karena mungkin saking semangatnya, fokusnya kita mau ngajar itu iso iki arek serius ya. Wah, ini bisa menimbulkan kesan yang kurang baik gitu ya. Wes gak ono senyum blas ya. Terus satu Yunus sing ngajar itu senyum blas. Misalkan ya. Pesan bareng cucu ae. Ayo, ayo nih. Ayo. Oh, ada nanti kesan menyenangkannya enggak ada ya. Harus ramah, guru itu harus ramah. Baik. Nggih, Yang B itu kan tidak lulus kan? Nggih. Nanti setelah tidak lulus itu kita langsung perbaiki atau gimana kesalahannya? Disuruh baca lagi. Setelah yang ketiga kan salah ya kan? Nah, terus kita langsung kasih tahu yang benar atau dia cari tahu sendiri yang benar? Kita kasih tahu. Kita kasih tahu. Oh, maksudnya ketika nih baca ya? Iya. Oh iya.
Kita kasih tahu, tetapi nilainya B-. Besok suruh baca lagi halaman yang sama ke kita simak lagi. Kalau masih ternyata masih salah, bahkan kesalahannya tadi dapat B, sekarang kok tambah banyak, lebih banyak lagi, berarti jenengan harus evaluasi, segera evaluasi, segera ambil tindakan, emergency ini, anak ini ada apa ini, kok nggak paham ini, ya, jenengan harus menganalisa, makanya guru itu harus pintar menganalisa, mendiagnosa, ini penyakit murid ini ada apa, tanya mungkin orang tuanya, jadi dari awal udah tanya orang, Bu, Pak, ini anaknya di rumah ngaji ndak? Enggak, Ustaz, main layangan terus. Wih, ini masalahnya. Enggak, Ustaz, ini anaknya itu gini gitu. Atau mungkin orang tuanya yang nggak sempat menerima, tanya ke anaknya. Nah, kamu baca dari mana? Baca, Ustaz. Kok nggak ada tanda tangannya? Oh, mama saya sibuk. Papa saya juga sibuk. Pulangnya jam 9 malam. Oh, ini berarti masalah di orang tua. Jadi nggak sepenuhnya anak itu salah. Kadang orang tuanya yang salah. Ya. Makanya perlu ada komunikasi. Yang lain, monggo silakan. Kalau seperti itu nanti tuh materi yang disampaikan tetap, maksudnya kita sampaikan gitu. Terus anaknya walaupun seperti itu gitu, istilahnya tinggal. Baik, ya. Ini pertanyaannya sangat bagus ya. Ada anak yang tertinggal. Pertanyaannya tertinggal semua apa cuma satu? Satu dua ya biasanya gitu. Secara mayoritas anak itu memahami. Tapi ada kasus anak yang tertinggal di halaman tertentu misalkan ya, tetap jalan Ustaz, jenengan sampaikan materi berikutnya. Bagaimana cara menguatkannya? Dengan cara cara nomor ini, nomor 5 ini. Jadi ngedrillnya dengan memurajaah, mereview setiap hari Ustaz. Review ini setiap hari, diulang dari halaman 1. Masa diulang setiap hari itu kok gak nyantol. Nah, itu. Reviewnya itu dari halaman pertama ya? Nggih, halaman 1. Dari halaman 1 ini dari halaman 1. Halaman 1 sampai terakhir pencapaian. Ya, kalau misalkan ini hari ke-7 mungkin halaman 7. Gitu ya. Kok hari ke-7 halaman 7 enggak, itu salah ya. Hari ke-7 itu bisa halaman 3 Mas ya. Ya. Karena satu halaman peraga itu bisa memuat 2 materi buku atau bahkan 3. Enggak mesti Ustaz. Tapi yang jelas ini tidak selalu satu halaman itu satu buku itu ya, satu halaman buku. Ada yang lain? Monggo. Gak paham Ustaz. Tanya masalah yang nomor 6 itu, materi baru penanganan konsep. Di peraga itu kan ada penanganan konsep juga dan ada latihan juga. Nah itu yang dimaksud di situ, yang latihannya itu gimana ya? Disampaikan baru atau langsung ke konsep baru gitu? Penanaman konsep yang disebut dengan kemalan konsep itu di sini ya. Ini menurut jenengan mana yang latihan dan mana yang penanaman konsep? Ini ya. Nah, ini konsep. Makanya di awal kan saya gini, ini bisa ditiru, jenengan pakai aja. Ini saya baru ingat tadi itu ada buku pengajaran penanaman konsep. Ada buku Umi juga mengeluarkan itu. Karena awal-awalnya guru-guru beda-beda ketika mengajarkan ini. Ini konsepnya, ya, ini kuncinya, ini latihannya. Saya tanya, apa ini? Ini, ini, ya. Ini konsepnya. Keterampilannya baru nanti. Ayo baca. Ba. Ini agak cepat ya. Aba. Ini 3. Ba. Jadi ini latihannya, Sir. Latihannya. Jadi yang pertama ini dulu. Ini anak paham enggak? Ini bunyinya A, ini ba. Baru setelah itu dilatih terampil baca 1, 2, 3 ya. Bisa ya? Kalau yang gini kan nggak ada. Oh, itu latihan. Ya, jadi ini sudah evaluasi masuk di sini. Latihan dengan buku jilid, ya. Jadi latihan di buku jilid itu yaitu nggak ada judulnya biasanya. Di sini juga ada latihannya. Ini ada latihannya. Setelah nah ini latihan ini.
Ini latihannya dengan peraga. Sama, caranya sama. Anak-anak ya semuanya lihat ke depan semuanya dulu, ke ini dulu. Gak boleh ada yang buka buku ya. Semuanya ngikuti ini. Ya. Setelah terampil di sini, harapannya terampil di buku itu ya. Paham ya? Jangan-jangan bingung. Bagian dari belajar. Sudah ada lagi yang lain? Enggak. Masalah ini, yang tanya gambar itu kan ada ustaz yang pakai bahasa Arab. Gimana Kayak itu gitu. Oh itu, nggak masalah itu, nggak masalah. Bertanya misalkan, kaifa halukum ayyuhal aulad? Nahnu alhamdulillah, nahnu bikhair gitu ya. Apa? Nata'allamal Qur'an, pasti bisa gitu. Tobaan, apa sih? Pasti bisa. Pasti itu lah tobaan ya. Ya, bisa, tidak apa-apa. Itu perlu penyeragaman saja. Ini saya sampaikan yang standar, gitu ya. Jenengan mau kreasi silakan. Jadi untuk apa ya istilahnya? Untuk apa dalam istilahnya? Untuk menyamakan, menyelaraskan semangat anak-anak itu, ya. Gitu. Untuk mengkondisikan anak-anak, untuk menyamakan semangatnya, ya. Biar sama, biar ceria ya pelajaran. Jangan sampai aduh garing ya, belajar itu garing. Serem gurunya serem. Ustaz mau bareng wis gak nyoblas wis. Jangan kayak gitu ya. Ada lagi yang lain sebelum saya lanjutkan ke jilid 2. Nah, itu tadi yang perlu diingat, jenengan sebagai guru memberikan contoh sebagus mungkin, sebaik mungkin pelafalan huruf-huruf ya dari A sampai Iya, ya. A sampai Iya. Terutama dikuatkan di huruf-huruf isti'la. Huruf isti'la itu ini Ustaz. Ya. Hapus dulu Ustaz ya. Biasanya anak-anak itu lemah ya, karena mungkin juga gurunya yang kurang memperhatikan. Huruf isti'la itu huruf-huruf yang mengangkat bagian tengah lidah kita ke langit-langit ya. Ada kha, ya, ngorok, ya. Ada sod, ya. Ada pod, ada to, ada ghain, ada qaf ya. Ini huruf isti'la biasanya perlu dikuatkan. Tidak hanya anak-anak, ternyata orang dewasa banyak yang bermasalah di sini. Kho, so, do. Jadi ada anak yang do. Nah, ini kurang pas. Po. Jadi sebetulnya anak-anak itu gampang. Dia lihat, dia dengar, dia praktekkan, insya Allah sudah bisa. Po, wo, go. Ada anak-anak itu go. Suruh angkat. Ro. Ya, ko. Kalau gurunya itu tegas, dari awal tegas, ya, insya Allah anak itu akan gitu terus, ya, bagus anunya. Yang dikhawatirkan itu jilid 1-nya tegas, jilid 2-nya tegas. Jilid 3-nya malah gurunya berubah gayanya. Nah ini mulai bermasalah, guys. Anak sudah mulai lagi gitu ya, mulai meremehkan lagi, jangan samakan semua. Makanya guru umne itu diharapkan dia ngajar tidak hanya jilid 1, jilid 2, semua jilid dia ajarkan. Maksudnya dia mengawal terus ini kelompoknya itu sampai jilid 6, sampai Quran itu. Tapi seandainya dia dipindah tugaskan karena bisa ya. Ustaz Yunus besok ngajar jilid 4 ya. Oh siap. Besok ngajar jilid 1. Ada yang nggak boleh, ada guru itu guru spesialis, nggak boleh. Spesialis jilid 3 terus. Lewat disuruh ngajar jilid 1 bingung. Ya apa dicari? Nggak boleh yang guru spesialis tuh. Ini bukan dokter spesialis. Ya, bukan dokter spesialis. Semuanya harus bisa kan? Celakanya guru itu harus standar. Bisa baca Quran tapi ngajari yang jilid 1, jilid 2 ya juga bisa. Ada lagi yang lain? Apa kira-kira? Ini untuk menguji kelulusan. Oh, oke. Untuk menguji kelulusan itu lewat koordinator, ya. Misalkan di sini koordinatornya Ustadz Odi, gitu ya. Ustadz Odi koordinator.
Karena Ustaz tadi itu kan udah ngerti nih standar quality-nya, quality controlnya kan Ustaz tadi ngerti. Nah, kemudian muridnya Ustaz Yunus bilang, Ustaz, murid saya sudah selesai 40 halaman. Sudah di-drill Ustaz? Sudah siap? Insya Allah, baik kalau besok ujian gitu, maju. Suruh baca, Ustaz tadi menyimak. Oh, caranya gini, diacak. Ya. 40 halaman itu diacak. Dari halaman 1. Aba, coba dibaca ini. Bata dibaca. Sasaba dibaca. Batasa terus. Kok anak ini kok cepet bacanya, bagus, terampil. Kesimpulan ya. Anak ini bagus ya. Layak lulus. Semua 5 anak yang diujikan kok begitu semua. Berarti jenengan juga bisa menambah kesimpulan. Guru ini saya ngajar bagus, pinter. Jadi kok semuanya lulus, berarti api. Ya kalau misalnya ada yang 1-2 anak itu kemudian tertinggal karena alasan yang masuk akal ya, anaknya sering sakit Ustaz, orang tuanya sering pergi keluar kota Ustaz, ya apa kita juga maklumi yang seperti itu. Tapi biasanya secara umum mayoritas kalau kita punya murid 5-5-nya bagus, atau setidaknya 4-4-nya bagus, 1 anak bermasalah itu masih bisa dimaklumi, mungkin karena ada faktor-faktor eksternal ya, itu masih bisa. Jadi diacak Ustaz, acak. Sebaiknya lewat 1 koordinator, lewat 1 orang pengujinya. Kenapa? Karena dia punya standar yang diberlakukan kepada semua kelompok itu, semua semua inilah. Tapi kalau pengujinya beda-beda, yang aku lulus, yang satu dia nggak lulus. Oh, aku terlalu gampang. Misalnya ini sa sama saya, kalau saya terlalu meremehkan, terus nggak apa-apa, lewat aja, lulus. Lepas nama satu di nggak lulus, nama satu di ini tegas kan, sana kok nggak digigit nih jari, sa, ya. Nah itu ya, baca do gitu, bo, saya do, yang penting do lah, lulus gitu. Lihat satu di, bo, nggak boleh, nggak bo tebel ditolak, nggak lulus. Nah ini bahayanya kalau ada 2 koordinator. Ya sebaiknya 1 koordinator, karena standarnya nanti sama. Ada yang lain? Oke. Gak ada ya? Kita lanjut dulu ya? Atau break dulu? Lanjut waktunya. Waktunya. Oke. Nah, karena jilid 1 ya, ini jilid 1 ini ada perjuangan yang ekstra ya, keras ya, harus bagus tadi. Sekarang kita lanjut ke jilid 2. Tahapannya sudah saya sampaikan di awal sama Ustaz. Kita langsung ke materinya aja. Ya. Jilid 2. Saya mau tanya ya, di jilid 1 itu apa sih anunya? Ibaratnya itu ciri khasnya apa? Bacaannya apa? Pendek, cepat ya, pendek cepat, pendek cepat itu aja. Maksimal cuma 3 susunan huruf. Abata, ja'akho, ini tuh ya. Pendek, cepat. Perlu diingat itu pendek, cepat. Kalau ada anak jilid 1 yang bacaannya masih nyeret, batasa, wah ini tidak lulus ini. Ja'akho, karena jadi panjang itu kan, nyeret itu namanya. Pendek cepat. Jilid 2 juga pendek cepat. Cuma perbedaannya dia sudah ada huruf sambungnya. Baik. Di jilid 1 pelajarannya hanya berporos pada ini ya, pendek cepat dan tanda bacanya fathah semua. Abata saja, a semua ya. Kalau di jilid 2 sudah ada kasroh ya, ada kasroh juga ada dhammah nanti yang sama bacaan pendek cepat, nggih. Bacaan pendek cepat. Anak-anak sudah tahu huruf A, tahu kan? Di jilid 1 ya, sudah tahu ya. Cara ngajarkan halaman 1 ini, kalau Ustadz bilang A, ya apa? Anak-anak bilang I, ya. Kalau Ustadz bilang A, anak-anak bilang I. Jadi kebalikannya gitu ya. Nah, ini apa anak-anak? Sudah tahu kan ini? Tahu Ustadz apa? A. Yang ini bingung. Apa yo? Nah, kalau Ustaz bilang A, kamu bilang I, ini namanya I gitu ya. Ini namanya I. Boleh, jangan bilang ini A, ini
I. Jadi kalau Ustaz bilang A, kamu bilang I. Nanti kalau ini, apa ini? Ba, yang ini. Anak-anak udah mikir nih. Katanya A kalau apa? Ini I, ini ba, ini B, ini ta, ini T, ini sa, ini T. Nah, itu ya. Ja, ji, ha, hi, kho, khi. Nah, gitu nggih. Jadi kuncinya itu jenengan kasih tebak-tebakan nggak apa-apa ya. Atau dikasih langsung di awal kalau ini apa? Ini apa? A, ini I. Ini I anak-anak, ini I. Kalau Ustaz bilang A, kamu bilang I. I, di banyak I. Ummi itu bukan metode yang apa ya, kalau dulu bahasa Arab itu ada yang dipecah dulu ya, nggak diajari dulu ini namanya fathah, ini kasrah, enggak, langsung ke bunyi sautiyah. Kalau bahasa Arabnya itu sautiyah. Apa itu? Hah? Kalau itu. Oke, itu untuk memudahkan aja. Nanti ada anunya sendiri, ada waktunya sendiri. Nah, nah ini baru diajari fathah, 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 kasrah, kasrah, kasrah. Ya. Itu ya. Jadi anak-anak disuruh baca kebalikannya. Ba, bi, ta, ti, ta, si, ja, ji, ha, hi, kho, khi. Baik. Sekarang yang ini ya. Yang ini. Ba, bi. Apa tadi? Ba, bi. Nah, sekarang dibaca ini. Daraba, darabi. Nah, jadi ini ya, penerapan dari bi ini di sini. Bi. Yang ini. Ha, hi. Baca. Falaha, falahi, mami, khotama, khotami, nani, hasana, hasani. Baik. Kalau ada jilid 2 bisa dilihat buku jilid 2-nya. Ya. Jilid 1-nya selesai dulu ya, Kota-kota gitu. Dilihat, dicocokkan halaman 1 peraga dengan buku, apa bedanya? Saya mau tanya, perhatikan. Satu halaman ini memuat berapa konsep, berapa penanaman konsep, atau berapa halaman kalau di buku itu? Di sini sampai apa? Babi, doroba, dorobi ya, sampai nani. Kalau di buku, nah berarti sampai halaman 2. Ini sampai halaman 2. Oke, jenengan hari pertama karena halaman 1 di buku jilid itu, maka ngajarinya sampai sini, kemungkinannya sampai sini, nggih. Sampai sini aja. Untuk peraganya A, I. Jadi mungkin agak lama di awal. Kalau Ustaz bilang A, kamu bilang I. Kalau ba, bi, ta, ti, sa, ayo dibaca bareng-bareng. Ja, ji, ha, hi, kho, hi. Baik, sudah selesai. Sret. Kita buka bukunya Nana halaman 1. Ya, dibaca bersama-sama. Oh, dibaca bersama-sama, ya. Coba dibaca Mas apa namanya? Mas Sodi. Mas Sodi lagi deh. Mas Dimas gitu ya. Ayo sama Mas Anim. A, I, ba, bi, ya. Dibaca sampai halaman bawah gitu ya, sampai halaman bawah sampai selesai. Fafi. Jadi dia itu sudah, ini aja cuma pancingan Ustaz. Ini pancingannya aja. Ini pancingannya aja. Jadi contohnya aja. Adapun keterampilannya di halaman 1. Ya kan? Ini cuma sampai khohi, ini sampai fafi ya. Sampai apa? Jadi kalau anak udah paham di fa, kalau fa baca apa? Fi. Kalau so, si kan gitu ya. Mungkin agak jenengan perlu apa namanya, perlu memberikan contoh. Memang huruf istilah itu kalau so juga mencucu, nah so, si, po, si, bo, zi, ro, zi gitu ya, ko, ti ya. Jadi itu memang perlu dikuatkan di situ aja ya. Tapi secara umum prinsipnya udah paham, dia ngerti kalau kasroh itu kebalikannya, karena ada di ti, itu ada di ti. Itu ya. Sampai sini ternyata. Halaman 2 besoknya jenengan masih buka halaman apa, untuk peraganya masih halaman 1, tapi anak-anak halaman 2. Yuk kita baca lagi yang kemarin. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. A, I, ba, bi.
jenengan latih. Yang ini jadi lompat hoki, bagus ya. Ini sekarang babi dibaca semuanya, babi, dorobi semuanya baca kan, hahi, falaha, falahi, mami, khotami, nani, hasana, hasani, ya. Ini ada seratnya, ada tanda minusnya ya. Ini maksudnya pemisah, babi. Setelah anak-anak semuanya dilatih ini, Ustaz ya, udah paham ini kan keterampilannya. Baru dibuka bukunya halaman 2, disuruh membaca satu-satu, tes. Sambil nilai tadi, ya, sambil disimak. Kalau anak paham, bisa insya Allah halaman 2 itu sama udah. Ya. Babi, katabi, babi, dorobi, hahi, falaha, falahi, rori, motor, dan seterusnya itu. Nah, ini kalau halaman 2, lah ini halaman 3 di Peraga. Kalau di buku itu di halaman 6 ya. Ya, terus dipanggil. A, I, ya, sudah paham anak-anak. Nah, tinggal ini kan, U. Kalau Ustadz baca A, I, yang ini bunyinya U. Ya, apa nah? U. Berarti yang ini babi, yang ini bunyinya Bu. Nah, ya. Tati bunyinya tu. Baik, sekarang sudah bisa. Insya Allah mungkin sudah paham ya. Anggap kita sudah selesai menyampaikan itu, baru dicoba ya. Kita baca ulang-ulang. A, I, U, babi, bu, tati, tu, tati, su, jaji, ju, hahi, hu, khohi, hu. Nah, sampai sini ya. Udah, sampai roriru. Selesai ya, sampai sini. Ini untuk halaman 6. Sampai sini aja. Separuh ini cuma 3 baris ini aja. Halaman 6 baru dibaca dulu satu-satu. Ya. Jadi satu halaman 1 hari. Gak boleh tergesa-gesa. Ada yang ngebut misalkan satu halaman 2A, 1 hari 2 halaman. Nah, ini khawatirnya nanti gak paham anaknya itu. Ada yang paham, ada yang nggak paham, repot lagi di belakang nanti. Betulkan lagi. Udah paham ya, lihat, gitu ya. Udah, insya Allah paham, ini gampang. Jadi untuk halaman untuk jilid 2 ini jenengan harus betul-betul memperhatikan ini aja perbedaannya dengan di buku jilid 3. Ya. Terus, nah ini halaman 5 ya, halaman 5. Kalau jenengan lihat ini sama dengan halaman 10 ya. Sudah diajari huruf sambung dengan tanda baca fathah, dhamma, kasrah ya. Anak-anak sudah dikasih kata kunci sama dengan ini ya, jenengan harus belajar ini juga. Babi bu sama dengan babi bu. Nah, jadi ada kata sama dengan ya. Babi bu sama dengan babi bu. Tati tu sama dengan tati tu. Jadi anak-anak tanpa sadar dia diajari ini, belajar nyambung ini ya. Ini tulisan sambung ya. Jadi sama dengan maksudnya ini ya, disambung-sambung ini semuanya ya. Itu sudah, nah ini udah dikenalkan dengan sambungan-sambungan ini ya. Ini jenengan juga harus sabar, jangan tergesa-gesa. Kadang ada anak itu yang belum paham ya, karena babi bu titiknya kan di bawah gitu ya, tat itu titiknya 2 di atas, tas itu. Nah ini betul-betul diam dulu, betul-betul dikuatkan dulu, baru dilanjut di bukunya. Langsung disuruh baca itu babi bu tat itu sampai rusiba itu ya, halaman 10 sampai rusiba mana ini? Kayaknya di sini ya, sampai sini. Sampai tariba. Udah, sampai selesai nih kayaknya ya. Sampai selesai. Jadi ini untuk halaman 5 peraga itu persis halaman 10 semuanya. Ya, halaman 10 semuanya. Nah, mungkin ada pertanyaan, Ustadz, murid saya ini yang termasuk yang low end. Ya, istilahnya low end itu apa ya? Istilahnya nggak terlalu pinter banget, juga nggak terlalu banget lah gitu ya. Ya.
Biasa gitu gimana ya? Kurang-kurang anu. Gimana Ustaz caranya? Jenengan ngajarinya di apa namanya? Dicicil saja. Dicicil saja. Kalau misalkan hampir semua kemampuan anak ini ya hampir sama, kemudian mereka juga kurang bisa ngikuti, ya dia aja dicicil saja. Ya, dicicil sampai sini aja dulu. Besok lagi 2 lagi, besok lagi terakhir, baru di hari ketiga dibaca semuanya. Sama juga di bukunya juga begitu, ya. Kalau ada yang seperti itu, ya paham ya, Ustaz ya. Jadi jenengan sebagai guru pinter mendiagnosa ini. Masalahnya apa? Anak ini nggak bisa, 1 halaman nggak bisa, Ustaz. Kalau terlalu banyak 1 halaman bisa jadi anu nanti ini. Bingung gitu kan. Ya sudah, dua baris saja segini, kasih tanggal, kasih tanggal 4 April sampai sini. Ya. Di bukunya tulis 2 baris. Gitu aja. Ya. Kayak TK itu Ustaz, ya. 2 baris. Besoknya ini lagi. Tanggal lagi ya. Tanggal 5 April. Yang terakhir mungkin di sini. Ya. Semuanya dibaca berarti semuanya hari ketiga pada tanggal 6-nya sudah semua. Ya, kayak gitu ya. Itu untuk mensiasati kalau ada anak yang tidak bisa mengikuti secara ya sudah, ini semuanya nyambung semuanya sama ya. Ini yang disambung sampai terakhir. Nah, ini di halaman apa ini? Halaman 15 ya. Berarti halaman 30 ya. Nah, halaman 14, kalau di situ mungkin halaman 28 ya. Coba cari halaman 28 tentang fathatan win. 21 ya. Halaman 21 tadi itu halaman 21 ya, 16. Oh iya. Saya yang halaman 20 itu ya, sudah saya jelaskan di awal ya tadi ya. Nah, artinya jenengan setiap kali tatap muka itu harus menyicil halaman 20 itu. Kalau jenengan di sini pakai halaman 20, anak juga disuruh buka halaman 20. Nanti dilatih di situ, disuruh baca satu-satu sampai mana nggone, sampai mana selesainya materinya. Kalau sampai dia A I U ya, fathah kasroh dhamma ya, fathah kasroh dhamma dan seterusnya itu sudah dilatih. Nah, sekarang tanwin, kata tanwin sama, kuncinya caranya sama dengan tadi. Kalau saya bilang ba, maka bunyinya ban ya. Ba jadinya ban. Kalau ta jadi tan. Kalau sa jadi san. Terus ya, udah mulai ngantuk ya. Ya, gitu. Nah, terus ini anak-anak sering bingung. Ya Ustaz, ini ada alifnya, mungkin begitu ya. Atau mungkin nggak ada yang tanya, tapi mereka dalam benaknya sudah mulai mikir gitu loh. Ya, jadi fathah diikuti alif tidak dibaca panjang kalau harus disampaikan. Tapi kalau nggak ada penjelasan nggak apa-apa. Ini dibaca ban, tan, jan, han, khon, nggak ada panjangnya. Karena di jilid 2 nggak ada yang dibaca panjang. Ya. Oke, ya. Udah sama ini latihannya aja. Ya, hati-hati biasa anak-anak bingung di sini. Ya, jadalan ini biasanya dibaca akan ya, jadakan gitu ya. Ini sama ini bingung nih biasanya, jadalan ya, amalan bulan. Udah, baik. Sama untuk proses kasroh tanwin, kalau kita baca ban dibaca bin. Kalian baca ya, tan, saya baca tan, kalian baca tin ya. Terus ya mungkin sampai sini untuk hari pertamanya ya. Kemudian besoknya baru yang ini ya. Terus begitu ya. Nah, ini sudah selesai. Ini 4 huruf ya, sambungan 4 huruf ya. Ini ada nanti di halaman berapa itu ya, ini halaman ke 29 juga sudah ada 4, 30, 31 ya, itu 4 huruf ya. Jadi nggak masalah anak-anak itu disambung berapapun, kalau dia sudah terlatih itu bisa babin ya, dia sudah cepat li ladin ka udunin. Cuma yang perlu diwaspadai itu adalah tidak nyeretnya itu, tidak boleh nyeret dan tidak boleh memanjangkan. Biasanya ada anak yang masih karena dia bingung dibacanya akhirnya lama.
bisa babin. Nah, ini nih jangan sampai terjadi ya. Li baladin gitu. Dia mikir gitu loh, masih mikir. Nah, kalau masih mikir itu, kalau mulut koordinator nggak lulus lah. Kalau anak itu dites kok masih mikir lama, loadingnya lama, nggak lulus. Ini kurang latihan, gitu ya. kurang latihan, mungkin kurang paham, nggak bisa kurang paham. Ini udah. An in un tadi juga sama prosesnya ya. An in mereka sudah tahu, tinggal unnya. Jadi u jadi un ya. Un cepat insya Allah bisa. Nah, an in un. Apalagi senang juga mereka itu bacanya senang. Sampai di bagian ini senang. An in un. Ban bin bun tantin tun senang. Ya, sama ini latihannya. Ini di halaman ke-20. Halaman 20. Ya, bunyinya sama, cuma beda penulisan aja. Ya. Tantintun sama dengan tantintun ya. Jadi anak-anak tahu bunyinya itu sama sebetulnya, cuma beda penulisannya. Di UMI itu di jilid-jilid awal bahkan sampai jilid 6 pun juga diminimalkan penjelasan. Kita nggak perlu menjelaskan lama panjang lebar itu nggak perlu ya, karena sudah harapannya mereka memahaminya dengan dengan seperti ini. Tantintun sama dengan tantintun. Coro mocone podo, cuma beda tulisan. Amanatan, nah ini tan ini. Amanatun, hasanatan, hasanatun, syajaratun, kasyajaratin. Untuk hari pertama mungkin sampai sini. Pertama, besoknya kita lanjutkan selanjutnya. Lagunya Ustaz, mungkin ada yang lagi ya. Lagu itu tidak dianjurkan diajarkan dari jilid 1. Kecuali mungkin jenengan bisa ngajarkan tanpa sadar mereka bisa ngikuti, nggak masalah. Tapi tidak ada keharusan mengajarkan lagu itu di jilid 1 dan jilid 2. Baru nanti boleh di jilid 3 halaman 11. Ya, nanti jilid 3. Sebetulnya ini sudah bisa melakukan sebetulnya. Di jilid 2 ini sudah mulai terasa ini, anunya enak. Naik turunnya sudah bisa. Malakun, falakun, hasanun. Seandainya anak belum bisa, lurus-lurus saja nggak apa-apa. Malakun, falakun, hasanun, jasadun, syakarun, harosun, marodun, ahadun, rojunun. Kenapa? Karena fokus kita itu fokus pada kecepatan dan ketepatan. Tepat, cepat, itu dulu. Lagu nanti jilid 3 ya. Gitu. Wallahualam. Ya, sudah ya. Ini insyaallah tidak. Di halaman 20 dan 40 itu ya, halaman 20 dan 40 ada latihan mengenal tanda baca ya. Fathah, kasroh, dhamma ya. Fathah tanwin, kasroh tanwin, dhamma tanwin. Boleh kamu kita menyebut fathatain juga boleh, kasrotain, dhammatain boleh ya. Masalah. Biasanya tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhamma tanwin. Sama angka ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini juga diajarkan. Dicicil Ustaz ya. Baris mungkin sampai sini dulu hari pertama, hari kedua ini, hari ketiganya sampai sini ya. Hari keempat ini baru ini alif kha sad dot ta dha wain qaf ya. Ini hanya untuk menguatkan saja ya. Ini sudah disampaikan di jilid 1. Ada pertanyaan? Saya mau tanya dulu. Nanti kalau nggak ada pertanyaan saya bertanya. Apa ciri khasnya jilid 2? Pengenalan harokat apa? Kasroh dhamma ya, kasroh dhamma. Yang kedua, ciri khas jilid 2 apa? Pengenalan huruf sambung alif sampai ya. Ya. Jenengan tinggal buka halaman di depannya. Ya, di sini ada ya Ustaz ya. Ya, di sini. Nah, di sini ya.
Sininya jelas ya. Apalagi ciri dari jilid 2? Apa? Iya. Di jilid 1 nggak ada angka Arab ya. 1 sampai itu ya. Jadi di jilid 2 sudah ada angka Arab. Ya. Bisa dibaca pokok bahasan jilid 2 itu pokok bahasan jilid 1 juga. Monggo, ada yang bertanya? Ada yang bertanyakan? Mungkin terlalu cepat saya jelaskannya. Apa ya? Oh iya, ini juga perlu diantisipasi. Jika anak ngaji di luar sekolah ya, mungkin di TPQ atau mungkin di rumah, itu diusahakan agar levelnya sama, ya, dan metodenya sama. Metodenya sama, itu yang dulu, teman. Metodenya sama, levelnya sama, gurunya sama-sama, tegasnya. Yang sering terjadi itu anak nggak bisa-bisa, dia sudah jilid di sekolah jilid 2, di rumahnya jilid 3. Ya, jadi akhirnya jilid 2 di sekolah kan, guru kan juga punya target kan. Jilid 2 nya dibaca panjang-panjang gitu. Ya, tanya, kenapa? Loh, saya sudah jilid 3 kok. Sama ya saya gitu. Nah, ini apa? Ya. Sama. Jadi semua guru ummi itu standarnya sama, tegasnya sama, penguasaan makhraj sifatul huruf sama, ya, metode ngajarnya sama. Sehingga dimanapun dia belajar, ya sama sudah. Sama. Ya. Tidak di khairu ummah ya, di kriyatil lawai waduh ya. Lek jare Ustaz Yunus salah, Ustaz Agil yo padha salah ya. Gak golek apa namanya suaka. Jadi padha ae salah. Nek Ustaz Mubarak ya lek sone yo gak tipis, istilah ya soalnya itu salah. Jadi sama standar. Makanya ada standarisasi, ada sertifikasi. Dan nanti jenengan sebetulnya moga-moga saya doakan bisa sertifikasi. Sama ya, penyamaan. Ya. Ada yang lain? Silakan. Yang baru-baru biasanya. Misalnya Alim. Ustaz, Sarodi? Belum ada ya? Belum tahu? Belum tahu yang mau ditanyakan. Saya paham ya? Allah ya. Kisah sama berapa sekarang? Ya cukup. Sudah cukup ya? Baik. Baik, kita akhiri bagian terakhir ya, doa penutup yuk bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sikap tertib. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala istighfar dan doa. Dan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.